love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Reselati dari Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi teori akuntansi perusahaan dagang sebagai tugas pemenuhan UAS oleh dosen pengampu Bu Desi Harigawati, SE AK MSI. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, ciri perusahaan dagang. Yang ketiga, jurnal perusahaan dagang. Dan yang keempat, metode perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Yang pertama, ada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Atau lebih lengkapnya yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang dagang yang mereka jual tanpa merubahnya sedikit pun. Jadi perusahaan dagang ini dapat barang dari distributor lalu dijual kembali ke konsumen itu tanpa mengubah bentuk barangnya sedikit pun. Contohnya itu kayak toko swalayan, agen-agen yang gampangnya itu kayak Alfamart, Indomaret, toko kelontong kayak gitu. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ini yang kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, usaha yang dilakukan perusahaan dagang membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengolah. Jadi perusahaan dagang tuh membeli barang dagangan untuk dijual kembali tapi tanpa mengolah. Pokoknya dibeli langsung dijual lagi ke situ. Yang kedua, kegiatan akuntansi perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan HPP serta laporan laba rugi. Selanjutnya, ada jurnal perusahaan dagang. Yang pertama itu ada jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian. Jadi misalkan ada transaksi pembelian barang dagangan, nah ini dicatatnya itu ke jurnal pembelian. Selanjutnya ada jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan. Misalkan ada transaksi barang dagangan yang berkaitan dengan penjualan atau menjual itu, nah itu dicatatnya ke jurnal penjualan. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dalam berbagai tujuan. Selanjutnya jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari berbagai sumber. Misalnya ada penerimaan uang dari manapun atau dari pokoknya ada transaksi penerimaan uang itu dicatatnya ke jurnal penerimaan kas. Yang terakhir ada jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Akun dalam perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang ini ada akun-akun khusus dan akun-akun lainnya untuk mencatat transaksi atau pembukuan. Yang pertama ini ada akun khusus. Akun khusus perusahaan dagang itu terdiri dari pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga. Ada juga beban angkut pembelian, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga. Dan yang terakhir ada beban angkut penjualan dan persediaan barang dagang. Dan selanjutnya ada syarat pembayaran. Jadi di perusahaan dagang itu karena ada utang piutang, jadi ada syarat pembayarannya. Di sini ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah N/30. Itu artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah transaksi.
Jadi kalau misalkan ada pembeli yang melakukan hutang kepada perusahaan dagang, maka kalau misalkan di transaksi tersebut tulisannya N/30, berarti pembeli ini harus melunasi hutangnya sebelum 30 hari atau paling lambat 30 hari. Dan yang kedua ada 2/10,M/30. Ini artinya potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan jangka waktu kredit 30 hari. Dan yang kedua ini artinya kalau misalkan pembeli ada yang hutang, dia dikasih potongan 2% kalau bayarnya itu kurang dari 10 hari atau paling lambat 10 hari. Dan jangka waktu dari dia bayar hutangnya ini adalah atau kredit ini 30 hari. Yang ketiga ada EOM atau end of month. Artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Sesuai namanya end of month itu akhir bulan. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang menghutang itu bayar paling lambat itu akhir bulan. Yang terakhir ada N/10 N/10,EOM atau artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang berhutang kepada perusahaan dagang dan keterangannya N/10,EOM, berarti saat pembayarannya itu paling lambat banget tuh 10 hari setelah akhir bulan. Nah, selanjutnya tuh ada syarat penyerahan barang. Ya, di sini ada 5 syarat untuk syarat penyerahan barang. Yang pertama yaitu franko gudang penjual, yang artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan si pembeli. Jadi barang diserahkan di gudang penjual. Yang kedua, franko gudang pembeli, atau yang artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan penjual dan barang diserahkan di gudang pembeli. Lalu yang ketiga ada CIF-IC, atau yang artinya Cost Insurance and Freight Inclusive Communication, yang artinya pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Jadi ini semuanya itu ditanggung sama pihak penjual. Dan yang keempat ada Free on Board atau FOB Shipping Point, yang artinya ongkos angkat di gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal menjadi tanggungan penjual, sedangkan sisanya menjadi tanggungan pembeli. Yang terakhir ada Free on Board Destination Point, atau artinya ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang kapal dan ongkos kapal menjadi tanggungan penjual, sedangkan sisanya tanggungan pembeli. Dan selanjutnya ada metode pencatatan transaksi. Jadi di dalam perusahaan dagang itu juga ada metode pencatatan transaksi untuk mempermudah atau untuk mencatat pembukuannya itu jadi lebih spesifik gitu. Yang pertama ada metode periodik. Jadi metode periodik ini merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan akhir suatu periode dan saat mencatat HP transaksi penjualan. Metode pencatatan periodik ini bersifat sederhana dan mudah untuk dilakukan karena pencatatan tentang pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Jadi metode periodik ini tuh lebih sederhana dan lebih mudah untuk melakukan pencatatan perusahaan dagang. Dan perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan akhir periode yang disebut dengan persediaan barang akhir dengan melakukan perhitungan fisik pada jumlah persediaan barang akhir. Walaupun metode periodik ini sederhana dan mudah, tapi untuk perusahaan dagang itu sangat sulit mengetahui jumlah persediaan akhir kalau pakai metode periodik ini dalam pencatatan transaksi atau pencatatan ke pembukuan transaksinya. Lanjut yang kedua ada metode perpetual. Jadi metode perpetual ini tuh metode yang disebut juga dengan metode buku atau
lengkap kayak gitu istilahnya. Jadi dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan, atau metode pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis perusahaan yang menyebabkan pemasukan, pengeluaran, persediaan barang, dan retur pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi setiap ada satu transaksi yang berkaitan dengan transaksi lainnya, itu pasti akan dicatat ke metode perpetual. Makanya ini disebut dengan metode buku, karena sistem catatannya tuh lengkap gitu. Jadi setiap ada kegiatan transaksi langsung dicatat, ada kegiatan transaksi langsung dicatat kayak gitu. Dan suatu perusahaan yang pakai metode perpetual ini akan lebih mudah untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi dengan metode ini, karena pencatatan dilakukan secara berkala dalam bentuk jurnal umum. Nah, di sini ada contoh transaksi menggunakan pencatatan metode periodik. Saya akan bahas 2 soal aja. Yang pertama, tanggal 2 Desember, yaitu membeli barang secara kredit kepada Wahyu Abadi sebesar 1.250.000. Dan yang tanggal 3 itu menjual barang dagang secara kredit kepada Tuan Fahmi sebesar 1.262.000. Dan berikut ini jawabannya dari soal sebelumnya. Yang pertama itu kan membeli secara kredit sebesar 1.250.000. Nah, ini membeli barang dagang secara kredit PT Wahyu sebesar 1.250.000. Jadi jurnalnya sendiri adalah pembelian kepada utang usaha karena belinya secara kredit. Jadi 1.250.000 dimasukkan ke dalam debit yang untuk pencatatan pembelian dan kredit untuk utang usaha. Dan soal yang kedua ini adalah menjual barang dagang secara kredit. Tadi membeli dan sekarang menjual, tapi sama-sama secara kredit sebesar 1.262.000. Dan ini piutang usaha karena menjual secara, jadi perusahaan dagang ini tuh menjual secara kredit ke PT lain, dan ini maksud jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan di debit 1.262.000 dan di kredit 1.262.000. Setuju, segitu aja. Dan selanjutnya ada contoh metode perpetual. Jadi di sini ada syarat pembayarannya nih. Di sini ada utang piutangnya juga. Yang pertama, membeli barang dagang dari PT Mashindo secara tunai seharga 50 juta dengan potongan tunai sebesar 2.500.000. Ini kan beli barang dagang 50 juta dan ada potongan tunai sebesar 2.500.000. Dan ini jawabannya. Dan membeli barang dagang, jadi persediaannya itu 50 juta dan dapat potongan pembelian 2.500.000. Jadi karena ini membeli, jadi kasnya berkurang. Kasnya 50 dikurang 2.500.000 sama dengan 47.500.000. Dan yang kedua adalah menerima pelunasan piutang dari toko ABC sebesar 45 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Jadi perusahaan ini menerima pelunasan piutang dari toko ABC. Dan jurnalnya adalah kas, karena 45 juta dan dipotong 2 juta, jadi 45 juta dikurang 2 juta, 43 juta ya. Jadi kasnya bertambah dan potongan penjualan itu kan 2 juta. Piutangnya itu 45 juta dan yang saya bilang tadi 45 juta dikurang 2 juta sama dengan 43 juta. Nah, jadi kayak gitu, ini contoh soalnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.